Oke guys, hari ini saya akan memberikan informasi tentang pemanasan. Apakah pemanasan itu baik sekali Anda lakukan sebelum Anda melakukan olahraga? Yes, pemanasan itu wajib dilakukan minimal 10 menit. Tentu kalian semua tahu, kayaknya di sekolah kita juga diajarkan harus melakukan pemanasan sebelum olahraga, apalagi olahraga angkat beban. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pemanasan? Satu, untuk mencegah terjadinya cedera ketika Anda melakukan olahraga, apalagi olahraga angkat beban. Kan nggak mungkin tiba-tiba kalian langsung melakukan olahraga back squat dengan beban yang berat tanpa melakukan pemanasan. Nah, apa yang terjadi? Otot Anda kaget, otot Anda tidak siap, dan itu yang mengakibatkan cedera. Yang kedua, pemanasan penting sekali untuk mengaktifkan otot yang Anda pakai sehingga Anda bisa melakukan olahraga secara maksimal. Nah, yang ketiga, lakukan pemanasan yang baik, kemudian stretching apa yang baik sebagai pemanasan. Nah, contoh hari ini saya melakukan olahraga angkat beban, back squat, deadlift, dan hip thrust. Jadi otot yang saya pakai bagian otot bawah tubuh saya. Nah, saya akan mengaktifkan otot-otot yang akan saya gunakan, tapi saya harus mengaktifkan seluruh otot tubuh saya. Kenapa? Nah, contohnya begini. Hari ini saya akan melakukan back squat. Nah, ketika saya melakukan back squat, target ototnya adalah glutes maximus, quads, hamstring, dan otot betis dan otot lainnya. Nah, kemudian ada otot yang membuat stabil ketika Anda melakukan gerakan tersebut. Nah, otot yang membuat stabil gerakan tersebut adalah otot perut, otot punggung belakang, dan otot pundak Anda. Jadi, kalian harus mengaktifkan seluruh otot tubuh Anda sebelum melakukan gerakan tertentu. Nah, contohnya tadi saya melakukan pemanasan 10 menit. Jadi, untuk mengaktifkan seluruh otot tersebut, saya melakukan lari-lari kecil sekitar 2 menit. Kemudian saya melanjutkan pemanasan inchworm. Ini baik sekali mengaktifkan otot seluruh tubuh dan juga dynamic stretching. Nah, saya kombinasikan dengan push up. Jadi, kalau kalian memang tidak bisa melakukan, tidak kombinasi dengan push up, tidak masalah. Jadi, kalian bisa melakukan seperti ini. Jalan, terus kalau ruangannya cukup besar, kalian bisa berjalan bolak-balik seperti ini. Nah, karena ruangan saya kecil, jadi saya melakukan gerakan inchworm hanya seperti ini. Nah, lakukan gerakan tersebut sekitar 6-8 repetisi. Nah, setelah saya selesai mengaktifkan seluruh otot tubuh saya, kemudian saya melakukan stretching namanya dynamic stretching. Nah, karena hari ini saya akan melakukan back squat, deadlift, jadi hip thrust. Otot yang akan saya pakai adalah otot glutes, otot quads, hamstring, dan lain-lain sebagainya, otot bawah tubuh saya. Nah, juga panggul saya harus saya aktifkan supaya terbuka sehingga saya melakukan gerakan back squat, deadlift menjadi lebih flat, lebih baik. Nah, pertama-tama dynamic stretching yang saya lakukan, saya menggerakkan kaki saya ke depan, ke belakang,
10 repetisi setiap masing-masing kaki kiri dan kaki kanan. Nah, setelah selesai saya melakukan dynamic stretching lainnya, deep lunges. Nah, namanya dynamic stretching ya, jadi tidak diam. Kalau diam namanya static stretching. Jadi saya melakukan deep lunges, jadi saya dorong ke depan, Nah, ini membantu men-stretch hip flexor, otot saya, dan juga membuka panggul atau hip saya. Lakukan gerakan ini sekitar 6-8 repetisi. Nah, setelah selesai, saya juga ingin mengaktifkan quad saya. Saya melakukan butt kick. Kalian bisa berjalan. Pertama-tama saya melakukan jalan dulu. Jalan. Dan kemudian saya melakukan lari-lari di tempat. Boleh lakukan 20 repetisi kiri dan 20 repetisi kaki kanan. Dan kemudian saya melakukan knee up. Nah, ini baik untuk hamstring saya juga. Dan biasa saya lakukan jalan-jalan dulu. Setelah jalan, saya melakukan lari-lari di tempat. Nah, setelah saya selesai, kemudian saya lanjutkan mengaktifkan muscle activation. Jadi, karena otot pantat yang banyak kita pakai, jadi saya akan mengaktifkan bagian otot pantat tersebut. Nah, saya melakukan menggunakan squat dengan beban yang ringan, jangan terlalu berat. Jadi, lakukan squat, diam, dorong lutut Anda keluar menggunakan siku, tahan 2 detik, 1, 2, berdiri, squeeze otot pantat Anda. Jongkok, dorong. Kalau dorong untuk mengaktifkan glutes pantat Anda. Diam 2 detik, berdiri. Squeeze otot pantat Anda. Diam, squeeze otot pantat Anda. Nah, lakukan gerakan tersebut sekitar 8 repetisi. Kemudian saya lanjutkan muscle activation, yaitu melakukan hip abduction. Nah, itu tadi pemanasan yang saya lakukan sebelum saya melakukan olahraga angkat beban. So, aktifkan seluruh otot tubuh Anda. Kemudian lakukan dynamic stretching. Ketiga, lakukan muscle activation. Jadi Anda akan melakukan olahraga yang Anda inginkan secara maksimal. Kemudian setelah kalian selesai olahraga, lakukan static stretching. Nah, static stretching jangan lakukan sebagai pemanasan. Karena apa? Contoh. So, ketika Anda melakukan deep lunges, nah ini static stretching itu diam selama 30-60 detik. Jadi ketika Anda diam dalam 30 atau 60 detik, apa yang terjadi? Otot tubuh Anda menjadi rileks. Nah, ketika otot tubuh Anda rileks dan terus Anda melakukan back squat, jadi Anda tidak bisa melakukan secara maksimal karena otot Anda sudah rileks. Kemudian itu bisa mengakibatkan cedera karena otot Anda tidak siap untuk melakukan gerakan berat tersebut. Jadi lakukan static stretching setelah selesai olahraga atau sebelum tidur. Karena apa? Static stretching membantu merilekskan otot tubuh kita sehingga ini baik sekali membuat kita rileks dan kita bisa membantu tidur kita lebih nyenyak. Jadi lakukan dynamic stretching sebagai pemanasan dan kemudian lakukan static stretching setelah selesai olahraga.
Oke guys, semoga, oh my god, saya capek banget. Semoga tips ini bermanfaat. Salam sehat, salam damai, salam dari Hawaii. Bye. Aloha.